Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk tema hari ini yaitu proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah proses lahirnya Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Bani Umayyah, di mana pendiri dari Bani Abbasiyah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas bahkan telah melakukan upaya perebutan kekhalifahan atau kekuasaan itu sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umayyah, pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Gerakan perebutannya tersebut telah didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam yang semuanya mengalami kegagalan. Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Kemudian barulah perlawanan atau usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas. Ketika Abu Abbas melakukan suatu gerakan perebutan yang dilakukan setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah termasuk khalifahnya yaitu Marwan II yang pada saat itu telah berkuasa. Orang-orang Abbasiyah ini sebutlah Bani Abbas, mereka lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab adalah keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang-orang Umayyah itu secara paksa menguasai kekhalifahan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan suatu dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa dalam membentuk pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah kala itu, yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, ternyata gerakannya itu diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Kemudian Ibrahim tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya beliau dieksekusi. Sebelum hal itu terjadi, Ibrahim melakukan atau memberikan wasiat kepada adiknya yaitu Abdul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika ia mengetahui bahwa ia akan dibunuh. Dan kemudian ia memerintahkan kepada adiknya untuk pindah ke Kufah dan memimpin propaganda itu dibebankan kepada Abu Salamah. Kemudian penguasa Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Ubairah itu ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan tersebut. Kemudian Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad beserta pasukannya yang kala itu melarikan diri. Khalifah ini terus-menerus melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir dan akhirnya beliau terbunuh di Busir wilayah Al-Fayyum tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Kala itu di bawah pimpinan Salih bin Ali. Dengan demikian tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah
dan berdirilah suatu dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah, yang pada saat itu dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abdul Abbas Asy-Syafah, dengan pusat kekuasaan awalnya berada di Kufah. Abdullah bin Muhammad alias Abdul al-Abbas ini diumumkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Dalam khutbah pelantikan yang disampaikan di Masjid Kufah, ia menyebut dirinya dengan Al-Safah atau penumpah darah, yang akhirnya menjadi julukannya. Itulah proses dari berdirinya atau proses terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah. Adapun fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah, yang pertama itu adalah fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, atau tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Di fase kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, atau tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Di fase ketiga ada berlangsung tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, atau tahun 945 sampai 1055 Masehi. Di fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, atau tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dan di fase kelima tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa sama-sama memberikan manfaat dan ilmu baru untuk kita semua. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.